Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT mata pelajaran PJOK kelas 8 SMP atau MTSN ya. Semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Dalam permainan softball, pemain yang bertugas melempar bola ke arah pemukul disebut A. Batter, B. Catcher, C. Pitcher, dan D. Fielder. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pitcher. Di pitcher itu adalah pelambung bola yang berdiri di atas pitcher's plates. Lanjut. Posisi badan saat menangkap bola lambung dalam permainan softball adalah A. Jongkok dengan satu tangan, B. Berdiri tegak, kedua tangan membentuk kantung menghadap atas, C. Berlari menjauhi bola, D. Menghadap ke samping dengan mata tertutup. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, berdiri tegak, kedua tangan membentuk kantung menghadap ke atas. Di menangkap bola lambung atau fly ball memerlukan koordinasi kedua tangan untuk memastikan bola tidak lepas. Alat pemukul dalam permainan softball biasanya terbuat dari bahan A. Plastik ringan, B. Kayu atau aluminium atau bat, C. Besi padat, D. Karet tebal. Jawaban yang benar adalah B. Kayu atau aluminium bat. Ya, bat softball harus kuat namun memiliki daya pantul yang baik. Biasanya dari kayu khusus atau logam aluminium. Oke, soal nomor 4. Tahapan dalam lompat jauh yang bertujuan untuk mendapatkan kecepatan horizontal maksimal adalah A. Awalan atau start atau run up, B. Tolakan atau take off, C. Melayang di udara, D. Mendarat. Oke, jawaban yang benar adalah A. Awalan, itu start atau run up ya. Di awalan yang cepat dan stabil sangat menentukan jarak lompatan yang dihasilkan. Oke, lanjut. Oke, nomor 5. Kaki yang digunakan sebagai tumpuan saat melakukan tolakan pada lompat jauh adalah A. Kaki kanan saja, B. Kaki kiri saja, C. Kedua kaki bersama-sama, D. Kaki yang terkuat. Jawaban yang benar adalah D, yaitu kaki yang terkuat. Di tumpuan harus menggunakan satu kaki terkuat agar tenaga ledak atau power maksimal. Oke, lanjut. Saat mendarat dalam lompat jauh, posisi badan sebaiknya A. Jatuh ke belakang, B. Jatuh ke depan dengan lutut mengeper, C. Duduk tegak, D. Berdiri kaku. Jawaban yang benar adalah B. Jatuh ke depan dengan lutut mengeper. Di jatuh ke depan dan mengeper bertujuan untuk menjaga keselamatan sendi lutut dan memastikan jarak lompatan diukur dari titik terjauh. Ya, B jawabannya. Gaya lompat jauh di mana posisi kaki seperti orang berjalan di udara disebut A. Gaya jongkok atau orthodox, B. Gaya menggantung atau snapper, C. Gaya berjalan di udara atau walking in the air, dan D. Gaya dada. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu C, yaitu gaya berjalan di udara atau walking in the air. Jadi, nama gaya ini diambil dari gerakan kaki yang aktif mengayun saat fase melayang. Oke, lanjut. Dalam pencak silat, posisi kaki untuk memperkokoh tubuh agar tidak mudah jatuh disebut A. Pukulan, B. Tangkisan, C. Kuda-kuda, dan D. Elakan. Jawaban yang benar adalah C. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah tumpuan dasar dalam bela diri untuk menjaga keseimbangan. Ya, jadi banyak C. Teknik menjatuhkan lawan dengan cara menjepit kedua kaki pada sasaran leher atau pinggang disebut A. Pukulan depan, B. Tendangan T, C. Guntingan, D. Sapuan. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu guntingan. Di guntingan merupakan teknik serangan menggunakan kaki untuk merobohkan lawan. Oke, lanjut. Gerakan menangkis serangan lawan dengan menggunakan lengan atau kaki dalam pencak silat disebut A. Serangan, B. Hindaran, C. Tangkisan, D. Langkah.
Jawaban yang benar adalah C. Tangkisan. Di tangkisan bertujuan untuk kontak langsung guna membendung serangan lawan. Oke, terlanjut. Sikap tegak dengan tangan bersiap di depan dada dalam pencaksilat disebut A. Pasang, B. Hormat, C. Salam, D. Istirahat. Jawaban yang benar adalah A. Pasang. Di sikap pasang adalah sikap siaga untuk melakukan serangan atau belayan. Gerakan guling belakang dalam senam lantai disebut juga dengan istilah A. Forward roll, B. Back roll, C. Cartwheel, dan D. Handstand. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu back roll. Back roll adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang, ya. B jawabannya. Bagian tubuh yang menjadi tumpuan pertama saat melakukan gerakan handstand adalah A. Kepala, B. Punggung, C. Kedua telapak tangan, D. Bahu. Jawaban yang benar adalah C. Kedua telapak tangan. Di handstand adalah berdiri dengan tumpuan kedua tangan, ya. C jawabannya. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling depan sehingga badan miring adalah A. Dagu menempel di dada, B. Tumpuan kedua tangan tidak sama kuat, C. Menggunakan matras yang empuk, D. Melakukan pemanasan. Oke, jawaban yang benar adalah B. Tumpuan kedua tangan tidak sama kuat. Di keseimbangan tangan menentukan arah putaran badan. B ya jawabannya. Posisi badan saat melakukan gerakan meroda atau cartwheel adalah miring ke A. Depan, B. Belakang, C. Samping, D. Bawah. Oke, jawaban yang benar adalah C. Samping. Di gerakan meroda dilakukan dengan memutar badan ke arah samping. C jawabannya. Lanjut. Tujuan utama melakukan senam lantai adalah meningkatkan A. Daya tahan jantung, B. Kecepatan lari, C. Kelentukan dan koordinasi tubuh, dan D. Kekuatan pukulan. Oke, jawaban yang benar adalah C. Kelentukan dan koordinasi tubuh, ya jawabannya. Jadi senam lantai sangat melatih fleksibilitas otot dan kontrol gerak. C jawabannya. Pengguna jalan yang memiliki prioritas utama untuk didahulukan adalah A. Kendaraan mewah, B. Mobil jenazah dan ambulan yang sedang bertugas, C. Sepeda motor, D. Angkutan umum. Jawaban yang benar adalah B. Mobil jenazah dan ambulan yang sedang bertugas. Di kendaraan darurat memiliki hak prioritas demi keselamatan nyawa. Fungsi utama dari penggunaan sabuk pengaman atau seatbelt di mobil adalah A. Agar tidak ditilang polisi, B. Menjaga tubuh agar tidak terlempar saat terjadi benturan atau rem mendadak, C. Sebagai hiasan interior, D. Menambah kecepatan mobil. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga tubuh agar tidak terlempar saat terjadi benturan atau rem mendadak. B jawabannya. Jadi seatbelt itu adalah alat keselamatan pasif yang vital. Marka jalan berupa garis putih putus-putus di tengah jalan berarti A. Pengendara dilarang mendahului, B. Pengendara boleh mendahului atau pindah jalur jika aman, C. Jalanan rusak, dan D. Area parkir. Oke, jawaban yang benar adalah B. Pengendara boleh mendahului atau pindah jalur jika aman. Jadi garis putus-putus menandakan zona yang diperbolehkan untuk menyalip. Alat perlindungan diri wajib bagi pengendara sepeda motor adalah A. Jaket kulit, B. Helm standar atau SNI, C. Kacamata hitam, dan D. Sarung tangan plastik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu helm standar atau SNI. Di helm berfungsi melindungi kepala dari benturan fatal. B ya jawabannya. Perjalanan di trotoar sebaiknya dilakukan di sebelah A. Kanan, B. Kiri, C. Tengah, D. Mana saja boleh. Jawaban yang benar adalah B. Kiri. Di aturan lalu lintas di Indonesia mengikuti jalur kiri, ya. B jawabannya.
Dalam lompat jauh, jika pelompat menumpuh melewati papan tolak, maka lompatan tersebut dianggap A. sah, B. diskualifikasi atau tidak sah, C. diulang, D. mendapat poin bonus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu diskualifikasi atau tidak sah. Jadi garis batas papan tumpuan tidak boleh dilewati oleh ujung kaki ya. Jadi jawabannya B. Jarak awalan yang ideal untuk lompat jauh bagi tingkat pelajar adalah A. 5-10 meter, B. 30-40 meter, C. 100 meter, D. 1-2 meter. Jawaban yang benar adalah B. 30-45 meter. Di jarak ini cukup ya untuk membangun kecepatan maksimal sebelum menumpuk. Sebelum 4. Hindaran dalam pencak silat yang dilakukan dengan memindahkan kaki ke samping disebut A. hindar hadap, B. hindar sisi, C. hindar angkat kaki, D. hindar kaki silang. Jawaban yang benar adalah B, itu hindar sisi ya jawabannya. Kenapa? Karena memindahkan badan ke samping disebut dengan hindar sisi ya. B jawabannya. Itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.